Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah kita bersama-sama sejenak untuk merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan firman dari jemaat kepada jemaat dan juga kepada para majelis. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan, terima kasih karunia yang Kau berikan di dalam hidup kami. Begitu indah kami rasakan. Kau cukupi segala kebutuhan hidup. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Kau mampukan agar kami dapat merenungkan dengan sebaik-baiknya dan berguna untuk kehidupan kami, agar kami senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ingin saya kemukakan di dalam kita renungan pada saat ini yaitu kami ambilkan dari Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan 15, yaitu adalah hal berdoa. Namun untuk lengkapnya nanti Bapak dan Ibu, Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan dapat membaca sendiri secara lengkap. Saya akan bacakan yaitu Matius 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan pengertian daripada kata berdoa, berdoa itu adalah komunikasi pribadi setiap individu kepada Tuhannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita sikap, renung, kemudian mewujudkan di dalam kita harus berdoa secara benar. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6 sudah disampaikan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Berarti kita berdoa itu tidak perlu kita demonstrasikan di depan umum, dilihat banyak orang, bahwa seolah-olah adalah sebagai orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Tidak demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa di dalam Matius 6 juga dijelaskan dari 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-15 itu secara lengkap bagaimana sikap kita di dalam berdoa. Diungkapkan, Bapa kami yang ada di surga, berarti di kita itu diajarkan bahwa Allah memang jauh dengan kita yang ada di surga. Dan di sana diungkapkan kata Bapa, walaupun jauh tetapi dekat. Dekat dengan umatnya sebagai Bapa kita, orang-orang yang percaya. Diungkapkan pula, dikuduskanlah namamu. Pernyataan kita harus mengakui. Ini adalah sebuah pernyataan yang mengungkapkan ajaran dari Tuhan Yesus. Setiap kita berdoa itu harus menyadari dan mengakui bahwa Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Oleh sebab itu, perlu di dalam doa itu kita mengekspresikan penghormatan terhadap Allah. Wajib mengakui bahwa Allah itu hidup dan aktif serta berperan sangat besar
dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah dipelihara kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa datanglah kerajaanmu adalah suatu ungkapan bahwa kita memohon manusia sebagai manusia. Ada satu pengakuan bahwa Allah adalah Raja yang sah atas segala seluruh ciptaannya. Kita sebagai manusia tentu ada kerinduan realisasi pemerintahannya itu terwujud di dalam kehidupan kita secara nyata yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, yaitu diungkapkan, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Merupakan pernyataan ada satu kewajiban sebagai umat, bahwa di sana ada pemerintahan yang memerintahkan. Tentu ada aturan, kita diwajibkan adanya tunduk dan taat kepadanya dalam segala hal. Tidak dibedakan ini yang suci, mana yang sekuler. Kita harus tunduk, baik yang ada di dalam kehidupan di surga nantinya, apa yang dituangkan di dalam firman Tuhan, dan juga di dalam kehidupan di dunia ini. Berikanlah kami, kita ada satu pernyataan yang memohon. Kalau orang yang memohon itu tentu harus mau merendahkan. Permohonan, mengapa kita memohon? Karena kita percaya kepada yang akan memberi, kepada yang kita mohon itu. Kita mintai permohonan bahwa hidup kita selalu dicukupi pada setiap hari itu, tanpa kita sebagai manusia meminta. Dan juga kita tidak boleh menumpuk kekayaan yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Setiap hari kita selalu diberikan hari yang baru, berkat yang baru pula. Dan disitulah sebenarnya manusia diberikan suatu kesempatan. Kesempatan memperoleh kebaikan, diberikan kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Tentu nanti juga harus kesempatan pula menyatakan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah. Ampunilah kami, bentuk sebagai wujud manifestasi dari sikap merendah umat yang merendah di hadapan yaitu Allah, Tuhan. Namun juga menyadari kita itu akan kekurangan dan kelemahan banyak yang ada di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Itu terwujud di dalam kehidupan kita yang kita lakukan sehari-hari. Namun walaupun kita lemah, kurang, tetapi Tuhan, tanpa kita minta, Tuhan melengkapi kita dengan kecukupan, wujud sukacita. Itu karena bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Karena kita bukan karena kita mengasihi Tuhan diberi, oh tidak, tapi Tuhan mengasihi kita karena kasih Allah kepada manusia. Dan kasih itu tiada batas kepada setiap umatnya yang percaya.
Kasih Allah yang mengampuni itu adalah harus memberikan rasa mendorong kita berbelas kasih kepada sesama, kepada orang lain, siapapun, bahkan sekalipun orang yang bersalah kepada kita. Jadi karena kita sudah memperoleh kasih ini, maka kita realisasikan wujud kasih Allah ini di dalam kehidupan kita kepada semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Hal ini merupakan sebuah kesempatan wujud dari mendemonstrasikan kemurahan Allah. Oleh sebab itulah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita wajib bersandar kepada Allah yang telah melepaskan kita dari segala pencobaan. Dan jika kita tidak sengaja, tentunya jangan sampai kita sengaja mencari pencobaan. Nah, ketika kita mengatakan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Artinya kita tidak perlu mencari hal-hal yang dapat merusak iman dan kehidupan kita. Mari kita berdoa secara benar seperti yang diajarkan oleh Allah. Karena Allah yang empunya kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Tuhan memberkati.